Terima kasih masih di Sindo Malam pemirsa. Kepadatan penumpang terjadi di stasiun Jember, Jawa Timur. Lonjakan jumlah penumpang bertepatan dengan libur panjang 1 Muharram hingga hari Minggu mendatang. Stasiun Jember dipenuhi oleh penumpang kereta api yang berangkat dan tiba dari berbagai wilayah. Masyarakat memanfaatkan libur panjang 1 Muharram untuk bepergian. Jumlah penumpang meningkat hingga 10.000 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daob 9 menambah 1 kereta api tambahan. PT KAI Daob 9 Jember akan mengoperasikan 26 perjalanan kereta api, di mana terdapat 2 perjalanan kereta api tambahan, yaitu KA Mutiara Timur, relasi Ketapang, Surabaya Gubeng, BP. Selanjutnya, berdasarkan data pada siang hari ini, penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daob 9 Jember mencapai kurang lebih 9.500 penumpang. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. Untuk prediksi rata-rata penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daob 9 Jember selama libur panjang pada akhir pekan ini mencapai kurang lebih 10.000 penumpang. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang bertepatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mereka mengunjungi Malioboro untuk bersuah foto di beberapa lokasi ikonik kawasan Malioboro. Beberapa wisatawan juga tampak berbelanja oleh-oleh. Peningkatan jumlah wisatawan ini diprediksi akan terus bertambah hingga akhir pekan nanti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di 15 provinsi. Peresmian pengoperasian dan pembangunan energi baru terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan minyak 30.000 barel blok Cepu di PLTP Ijen Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dilakukan Presiden Prabowo secara telekonferensi dengan dihadiri sejumlah pemerintah daerah dan para stakeholder. Total proyek EBT yang diresmikan Presiden tercatat mencapai 379,7 megawatt yang tersebar di 15 provinsi. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan dengan total nilai investasi mencapai 25 triliun rupiah, peresmian pembangunan proyek EBT ini menandakan upaya pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada energi secara nasional dan mandiri. Presiden Prabowo menilai saat ini produksi pangan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu dirinya meyakini target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan segera terwujud dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto menilai saat ini produksi pangan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu dirinya meyakini target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan segera terwujud dalam waktu dekat. Dalam paparannya saat peresmian pembangkit listrik energi baru terbarukan, Prabowo menyebut dalam 6 bulan pertama pemerintahannya, peningkatan produksi pangan sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir, di mana rata-rata sejumlah tempat produksi di berbagai daerah mampu menghasilkan peningkatan hingga 50%. Dan kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia diberi karunia potensi-potensi kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia sekarang menuju swasembada pangan dengan sangat yakin dan sangat pesat. Saya telah memberi target untuk kita swasembada pangan 4 tahun. Ternyata hasil beberapa bulan ini sudah menunjukkan produksi kita meningkat secara luar biasa.
Adapun pemerintah meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun mendatang, sekaligus menjamin keberlangsungan pertumbuhan sektor pangan tanah air di tengah ancaman krisis global dan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, PT MNC Sky Vision Tbk menggelar public expose di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam agenda paparan publik tersebut, perseroan melakukan rebranding menggunakan kembali nama Indovision sebagai merek produk televisi berlangganannya. PT MNC Sky Vision Tbk yang berkode emiten MSKY mengumumkan perubahan nama produk televisi berbayarnya dari MNC Vision menjadi Indovision. Pengumuman ini disampaikan dalam public expose yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mengusung konsep back to basic, langkah perseroan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk kembali ke akar identitas yang telah lama dikenal masyarakat. Untuk melihat kondisi market yang ada, memang ada perubahan strategi, di mana kita melihat bahwa profil pelanggan PTV yang ada sekarang itu adalah ada dua target market user, yaitu lansia dan anak-anak. Sehingga kita harapkan dengan membawa nama Indovision lebih akan memberikan ketertarikan kepada keluarga Indonesia. Melalui strategi ini, MNC Sky Vision berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat posisi perseroan di tengah persaingan industri televisi berlangganan di Indonesia. Dari Jakarta, Wendy Nura Laksana, iNews melaporkan. PT MNC Sky Vision Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. RUPST kali ini membahas laporan keuangan tahun buku 2024 serta perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. PT MNC Sky Vision Tbk yang berkode emiten MSKY melakukan pergantian jajaran komisaris dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Dalam rapat ini, para pemegang saham menerima pengunduran diri Ahmad Taufik dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pengangkatan Jonathan Chandra sebagai Komisaris Independen yang baru. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jonathan Chandra selaku Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif sejak ditentunya rapat untuk sisa masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi harapan umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Perubahan jajaran komisaris dilakukan untuk mendukung penguatan struktur pengawasan perseroan sehingga kinerja perseroan semakin terkontrol dan efektif dalam mencatatkan berbagai kinerja positif. Dari Jakarta, Wendy Nura Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia hadir dalam pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB di Beijing, China. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Governor AIIB mewakili Indonesia mendorong kerjasama multilateral di bidang pendanaan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rangkaian pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB, sebuah lembaga keuangan multilateral di bidang pendanaan infrastruktur di Beijing, China. AIIB didirikan atas prakarsa pemerintah China yang beranggotakan 110 negara, Indonesia termasuk negara pendiri dan anggota, sebagai lembaga berbasis kerjasama pembangunan multilateral yang clean, and green. Dengan 4 prioritas: corporate strategy infrastruktur hijau, konektivitas regional, infrastruktur berbasis teknologi, dan mobilisasi modal swasta. Sri Mulyani selaku Gubernur AIIB mewakili Indonesia menegaskan Indonesia mendorong pembangunan tata kelola korporasi yang membangun keterlibatan pemangku kepentingan, inklusivitas, transparansi, dan budaya organisasi yang sehat dan transformatif. Hingga saat ini, Asian Infrastructure Investment Bank memiliki total aset sebesar 57,1 miliar dolar Amerika dan jumlah loan investment sebesar 26,6 miliar dolar Amerika. Kembali di Sindo Malam.
Pemirsa, 3 anak buah kapal KM Tembisan agensi yang sempat ditahan otoritas Malaysia karena pelanggaran perbatasan akhir Mei 2025 lalu akhirnya dibebaskan. Ketiga anak buah kapal KM Tembisan yaitu Ahmad, Haryanto, dan Muhammad Faisal ditangkap oleh agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada 26 Mei 2025 silam karena telah melanggar perbatasan wilayah. Setelah menjalani pemeriksaan intensif, ketiga ABK tersebut diserahkan ke KJRI di Johor Bahru. Acara serah terima dilaksanakan pada hari Kamis 26 Juni 2025 di geladak helikopter KN Tanjung Datu 301 oleh Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trianto dengan perwakilan pihak Konjen RI di Johor Leni Marlian. Serah terima turut disaksikan oleh Komandan KN Tanjung Datu 301 Kolonel Bakamla Rudi Entratmoko serta perwakilan pihak APMM. Selanjutnya kapal dikawal kembali ke perairan Indonesia dan ketiga ABK kemudian diserahkan kepada Camat Pulau Buru, Kepulauan Riau. 1, 2, 3. 13 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di Indonesia sore tadi. Evakuasi ini dilakukan imbas dari serangan Israel ke Iran hingga memicu perang dalam 13 hari terakhir antar kedua negara. Hari ini proses evakuasi WNI asal Iran gelombang ketiga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Total 13 WNI dari Iran yang tiba hari ini terbagi 2 kloter. WNI dari Iran yang tiba hari ini didominasi mahasiswa dan pekerja berasal dari Banten, Kepulauan Riau, dan tersebar di Jawa Barat. Pemerintah daerah setempat datang untuk mengawal dan mendampingi perjalanan mereka dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke daerah masing-masing. Tanggal 23 itu 3 kloter, tanggal 24 3 kloter, tanggal 25 kita ini 3 kloter. Itu ada masing-masing hari itu ada yang naik Qatar Garuda, ada yang naik Qatar, ada yang naik Turki. Kebetulan yang Qatar itu lancar, Qatar Garuda agak tersendat karena pesawatnya ada yang cancel, jadi menumpuk penumpangnya. Sampai sekarang ada sekitar 24 dari teman kami yang ada di sana masih di Baku menunggu flight selanjutnya. Pak, selama situasi di Iran itu sendiri gimana Pak? Ini apakah mencekam begitu atau seperti Iran ya? Iran kebetulan ada kita di beda-beda daerah ya. Kalau di Teheran sendiri emang hampir tiap malam ada suara-suara ya ledakan-ledakan gitu. Cuman di daerah-daerah lain nggak ada. Ya, alhamdulillah perjalanan dari Teheran ke Indonesia kali ini ya sangat difasilitasi oleh pihak KBRI Teheran dan juga pihak KBRI dari Baku, Azerbaijan, Pak. Jadi ya tidak terasa seperti evakuasi, lebih terasa seperti liburan ini. Ini yang sempat tertahan di Jeddah itu nggak ya, Mas? Bukan. Langsung. Jadi dari perjalanan dari Baku sampai akhirnya ke Jakarta semua lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Apa terdampak sama penutupan tidak. udara itu? Sebelumnya sudah tiba di Indonesia 60 WNI evakuasi Iran yang dipulangkan secara bertahap pada Selasa 24 Juni dan Rabu 25 Juni kemarin. Hingga saat ini terdata 97 WNI yang akan dievakuasi dari wilayah Iran dan sekitarnya dari 380 WNI yang terdata menetap di wilayah Iran dan sekitarnya.